Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa, penggiat ekonomi keuangan perbankan dan perbankan syariah? Ya, hari ini video kita akan membahas berkelanjutan dengan Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, di Indonesia SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan ini ditindaklanjuti dengan adanya POJK nomor 51 dari Otoritas Jasa Keuangan ya. Dengan POJK-nya membahas tentang keuangan berkelanjutan ya, sustainable finance. Ya, sekarang sustainable finance di Indonesia ini sudah masuk kepada fase kedua. Nah, salah satu tujuan utama dari fase kedua ini adalah dengan mengembangkan taksonomi hijau Indonesia. Jadi rekan-rekan mahasiswa, penggiat ekonomi keuangan perbankan dan perbankan syariah, kita akan membahas sebetulnya apa ya isi dari taksonomi hijau Indonesia. Saya kira ini menjadi sangat menarik ya untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ya, taksonomi hijau di Indonesia ya sekarang ini sudah dikembangkan ya, sudah dikembangkan. Nah, kalau kita lihat pengembangannya bagaimana? Ya, jadi pembangunan berkelanjutan di Indonesia itu diimplementasikan antara lain adalah dengan mengeluarkan ketentuan tentang keuangan berkelanjutan atau sustainable finance. Ya, sustainable finance ini ya tentunya mengacu kepada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi terkait dengan isu-isu risiko lingkungan ya. Bagaimana dengan tentang pemanasan global, ya, bagaimana tentang emisi karbon dioksida, bagaimana dengan kondisi gas rumah kaca, ya, perubahan iklim dan sebagainya. Semua ini memaksa seluruh negara termasuk Indonesia harus memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunannya. Dan OJK dalam hal ini mendorong semua sektor ya yang bernaung di dalam Otoritas Jasa Keuangan harus mengembangkan keuangan berkelanjutan. Nah, keuangan berkelanjutan ini sendiri sebetulnya sudah berlangsung lama ya. Diawali sebetulnya sejak tahun 2012 itu sudah dimulai ya, dan mulai lebih diseriusin lagi tahun 2015 di Paris Agreement yang kemudian mengeluarkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ya, Sustainable Development Goals. Jadi kalau kita lihat perjalanannya sudah sangat panjang ya. Tahun 2014 seperti saya katakan tadi sudah ada yang disebut dengan Sustainable Development Goals. Dan di Indonesia itu ditindaklanjuti 2 tahun kemudian ya. Tahun 2017 OJK mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sustainable finance, keuangan berkelanjutan, dan begitu seterusnya. Berkembang sebetulnya baik ya. Tahun 2019 kita memasuki fase pertama sebetulnya, sehingga akhirnya tahun 2021 ya OJK mengeluarkan fase kedua dari keuangan berkelanjutan, dan isinya sangat menarik ya, tentang taksonomi hijau Indonesia. Kenapa taksonomi hijau Indonesia menjadi penting? Nah, kita akan bahas pada berikut video selanjutnya. Nah, kita kembali sedikit ya, sebetulnya keuangan berkelanjutan itu apa ya? Nah, pada video-video sebelumnya kita sudah menyampaikan juga ya, bahwasanya sustainable finance merupakan dukungan menyeluruh ya dari siapa? Dari sektor jasa keuangan ya, SJK, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Jadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyelaraskan 3 aspek. Yaitu aspek apa? Aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan hidup ya. Tentunya masih ingat ya yang dimaksud dengan triple bottom line ya. Di sini ada nih triple bottom line yang menggambarkan 3P ya, people, planet, and profit. Nah, keuangan berkelanjutan ini merupakan bentuk dukungan ya dari Otoritas Jasa Keuangan dalam pencapaian SDGs, Sustainable Development Goals ya. SDGs ini tentunya akan sangat membantu ya pemerintah negara Republik Indonesia untuk memperkecil risiko perubahan iklim ya, melalui pembangunan ekonomi yang rendah karbon. Nanti kita bahas juga tuh tentang apa, net zero emission ya, bagaimana pemerintah itu berupaya untuk menekan emisi karbon itu mendekati 0% ya. Baik, bagaimana penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia? Jadi memang green finance ya, keuangan hijau, ekonomi hijau ini akan menjadi sangat penting ya. Keuangan berkelanjutan sebagai kebutuhan pembiayaan itu masa depan.
Ya, ini merupakan produk-produk untuk masa depan. Ya, jadi memang tidak mudah. Yang pertama perlu yang disebut dengan new business paradigm. Jadi kita harus merubah paradigma kita tentang pembangunan ini. Makanya OJK mendorong semua sektor ya, perbankannya, industrinya untuk merubah paradigma. Ya, ayo kita rubah, sama-sama kita merubah paradigma kita terkait dengan greening financial ya, green financing. Nah, yang kedua, kita harus menyadari bahwasanya pembangunan berkelanjutan ini itu membutuhkan suatu dana yang sangat besar, sehingga akan muncul ya yang disebut dengan a new business opportunity, bisnis baru ya terkait dengan pembangunan berkelanjutan ini. Ya, kalau nanti lihat video saya selanjutnya mengenai produk-produk keuangan berbasis pembangunan berkelanjutan, banyak sekali potensi yang kita bisa kembangkan dan banyak dana investasi yang harus ditanamkan oleh pemerintah seluruh negara ya. Nah, setelah kita bisa memanfaatkan opportunity yang ada dari keuangan berkelanjutan ini, nah tetap ya kita harus bersiap-siap juga menghadapi yang disebut risiko baru. Risiko barunya apa? ESG risk ya. Environment, social, and governance risk, sehingga memang diperlukan suatu pengelolaan risiko ESG yang lebih baik lagi. Rekan-rekan mahasiswa, penggiat ekonomi keuangan syariah. Nah, apa yang kita harus lakukan ya terhadap tiga tantangan, tiga kendala ini? Ya, yang pertama itu ya memang perlu percepatan perubahan mindset. Ya, ini saya kira hal yang baik juga ya. Kita lihat sekarang sudah mulai banyak nih perubahan mindset, baik di perbankan ataupun di industri. Ya, kita sudah mulai merubah mindset bahwasanya paradigma kita terhadap pembangunan ini sudah berubah ya, tidak hanya mengacu kepada aspek ekonomi atau profit saja, tetapi pastinya harus mengedepankan 3P lainnya, yaitu people and planet. Nah, kemudian sebagai mengoptimalkan business opportunity, apa yang kita lakukan? Ya, kita mempercepat transisi ya, transisi keuangan berkelanjutan. Ya, melalui apa? Melalui tersedianya infrastruktur. Ya, infrastruktur pendukung tentunya pada masing-masing sektor. Karena rekan-rekan mahasiswa sekalian dan para penggiat ekonomi keuangan perbankan syariah, membiayai green financing itu tidak mudah ya, risikonya masih tinggi, memerlukan jangka panjang ya, yang profitnya juga sampai saat sekarang ini memang belum setinggi dengan bisnis-bisnis lainnya. Ini merupakan kendala utama dari sektor perbankan, tapi insya Allah itu kita bisa lewati. Nah, kemudian mengenai ESG risk ya, tentunya kita harus menyelaraskan standar operating prosedur kita dengan risiko-risiko baru yang muncul, yaitu risiko lingkungan dan sosial. Rekan-rekan mahasiswa, nah ini kita lihat ya, bagaimana roadmap berkelanjutan tahap kedua ya tahun 2021, jadi masih baru berjalan ya. Salah satu yang menarik ya dari roadmap tahap 2 ini ya, itu adalah dengan dikembangkannya taksonomi hijau Indonesia. Kita akan coba bedah sedikit ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana transformasi dari sustainable finance tahap 1 kemudian masuk kepada tahap 2 ya. Nah, walaupun sudah berjalan dengan baik, tapi memang masih ada gap ya antara sustainable finance tahap 1 dan tahap 2 ya. Nah, gapnya itu apa? Ini ada sekitar 5 gap menurut kajian dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu mengenai rendahnya pemahaman industri ya. Seluruh industri masih lemah pemahamannya tentang green financing ini, tentang produk-produk sustainable finance, keuangan berkelanjutan. Nah, kemudian belum ada standarisasi hijau. Nah, ini hal pokok juga nih. Jadi setiap industri berjalan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena belum adanya standarisasi. Nah, terus belum banyak lembaga jasa keuangan ataupun industri itu yang menyadari bahwasanya banyak peluang yang bisa dimanfaatkan, ya, bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah belum terintegrasinya ya risiko LST, lingkungan sosial dan tata kelola. Ini yang akan kita bahas lagi dalam video-video saya sebelumnya sudah dibahas, dan nanti akan kita perdalam kira-kira risiko ESG ini seperti apa, implementasinya bagaimana. Nah, kemudian yang paling penting memang adalah koordinasi ya, koordinasi antara sektor real ya dengan lembaga ataupun kementerian yang terkait. Nah, pada roadmap
Sustainable Finance tahap 2 ini, ya seperti sini katakan tadi, itu muncul ya yang disebut dengan taksonomi hijau Indonesia. Nah, taksonomi hijau Indonesia disingkat THI ini merupakan prioritas pengembangan roadmap tahap kedua. Jadi kalau kita lihat sangat menarik, kenapa menjadi pentingnya yang namanya THI ya, taksonomi hijau Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat taksonomi hijau Indonesia itu sebetulnya menggambarkan di dalam itu mengklasifikasikan aktivitas ekonomi. Ya, jadi kita perlu ya melihat apakah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh klien kita, oleh perusahaan kita, oleh nasabah kita kalau di perbankan, apakah itu masuk klasifikasi aktivitas ekonomi hijau. Ya, kemudian taksonomi hijau ini merupakan living document. Jadi memang sementara ini baru ada sekitar 919 subsektor industri ya, tapi nanti mungkin akan berkembang. Jadi industri-industri ini dikategorikan. Jadi kita tidak sulit lagi, misalnya bank hendak membiayai nasabahnya, ya ini nasabah saya termasuk green financing atau bukan. Nah kita bisa lihat di taksonomi hijau Indonesia ini. Ya, karena sifatnya living document ya nanti akan berkembang ya. Nah, kemudian Indonesia dengan tersusunnya taksonomi hijau Indonesia ini merupakan sedikit ya dari beberapa negara di dunia ini yang sudah memiliki standar nasional terkait sektor ekonomi hijau ya. Ini paling yang ada itu di Tiongkok, Uni Eropa dan negara Asia itu nggak banyak juga ya. Jadi Indonesia menstandarisasi ekonomi hijau ini dengan ada taksonomi hijau Indonesia. Ini merupakan satu prestasi yang saya kira cukup baik ya dari otoritas jasa keuangan. Dan kualitas dari taksonomi hijau Indonesia ini juga tidak diragukan karena memang disusun bersama ya dari Direktorat Dirjen Eselon 1 melibatkan kelembagaan internasional juga ya, akademisi, lembaga riset ya, penggiat lingkungan dan sebagainya. Jadi saya kira taksonomi Indonesia ini itu merupakan suatu buku standar yang sangat memadai saat ini. Rekan-rekan mahasiswa dan perubahan ekonomi, keuangan dan perbankan syariah. Jadi diharapkan penggunaan taksonomi hijau Indonesia ini akan membantu perbankan dalam membiayai bisnis yang ramah lingkungan, akan lebih memudahkan ya untuk melakukan klasifikasi ini masuk green economy atau tidak. Nah, kita lihat juga bahwa di sini urgensi pembentukan taksonomi hijau ya tadi ya masalah standarisasi dan definisi kriteria hijau. Dengan adanya THI kita akan melihat bahwasanya semua sudah terstandarisasi ya definisinya dan kriterianya. Nah, kemudian kebutuhan monitoring secara berkala dalam implementasi juga kita bisa lihat ya dengan adanya THI ini. Nah, kemudian tentunya kebutuhan penyempurnaan laporan yang dilakukan oleh industri jasa keuangan dengan sangat mudah. Kalau selama ini agak menyulitkan ya, ini masuk ekonomi hijau atau bukan ya. Sekarang dengan adanya standarisasi di taksonomi hijau Indonesia, ini akan lebih mudah lagi bagi industri ya, jasa keuangan terkait dengan pelaporan pengembangan produk hijau. Nah, salah satu yang unik dari taksonomi hijau Indonesia ini sudah dikategorikan ya seperti traffic light ya, mana yang masuk kelompok hijau, mana yang masuk kategori kuning, mana industri yang termasuk kategori merah. Jadi taksonomi hijau Indonesia sekali lagi ya sangat mempermudah industri jasa keuangan untuk menentukan, untuk menetapkan apakah nasabah yang dibiayai itu termasuk ke dalam industri green ya, green economy. Nah, bagaimana potensinya ya dengan adanya pengetahuan kita tentang taksonomi hijau. Jadi kalau kita lihat di sini taksonomi hijau ini membuat ya, kita melihat ya, tata kelola SDA ini akan berjalan dengan baik ya. Kita lihat juga potensinya bahwasanya yang sudah dilakukan ya dengan adanya taksonomi hijau ini mempermudah bank ya, mempermudah bank untuk melihat nasabah-nasabahnya demikian potensinya sangat besar. Nah, selain itu kita lihat juga ya bagaimana taksonomi hijau ini ya menghadapi tantangan juga sebetulnya bagaimana pemahaman para pihaknya ya bagaimana sinergisitas antar lembaga. Jadi dengan adanya taksonomi hijau ini potensi yang demikian besar ini kita bisa integrasikan, kita bisa connectivity ya, kita bisa mengkonekkan ya sehingga semuanya berjalan secara sinergi untuk pencapaian tujuan keuangan berkelanjutan bagi pemerintah Republik Indonesia.
Ya, sekali lagi rekan-rekan mahasiswa pegiat ekonomi keuangan perbankan dan perbankan syariah ya, dukungan dan perangkat regulasi dari OJK yang dibuat OJK itu tidak serta-merta ya memuluskan transaksi menuju green finance ya tanpa adanya komitmen dari penyedia dan pengguna jasa keuangan. Jadi sekali lagi kita memang harus bersinergi ya bagaimana kita semua negara Republik Indonesia ini bisa mengembangkan green finance yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi saya kira demikian yang bisa saya paparkan, yang kita bisa diskusikan. Lain waktu kita akan membuat video yang lebih menarik lagi tentang green economy ya, tentang pembangunan berkelanjutan. Saya kira itu dulu yang kita bisa diskusikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa penggiat ekonomi keuangan syariah. Jangan lupa ya di subscribe, di like, di share, and di komen. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.